Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insan pendengar kalbu SD Muhammadiyah Wringinanom, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas karunia nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat sehat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Sehingga di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita untuk menjalankan ibadah saum. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan selalu untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita ad-dinul Islam, yaitu agama yang menunjukkan kepada kebajikan-kebajikan dan menunjukkan pula kebatilan-kebatilan sehingga kita dapat menghindarinya. Insan kalbu SD Muhammadiyah Wringinanom yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW seperti diriwayatkan dalam sejumlah hadis telah menyebutkan fadilah sahur. Adapun kumpulan hadis keutamaan atau fadilah sahur pun banyak kita dapati. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man arada ayyasuma falyatasahhar bisai'in." Yang artinya, barang siapa ingin berpuasa, maka hendaklah ia bersahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bahkan menganjurkan umatnya untuk melakukan atau menunaikan sahur meski sekedar hanya dengan seteguk air saja. Ulama besar Imam Muslim atau ulama besar Muslim Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu juga mendukung hal itu. Beliau pernah berkata, makan sahur itu akan membantu seseorang untuk berpuasa agar lebih kuat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanpa alasan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melakukan sahur sebelum berpuasa. Di antaranya hadis tentang fadilah sahur, di mana yang pertama adalah sahur itu terdapat keberkahan.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barokah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Jadi insan kalbu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kita melakukan makan sahur, itu Allah menurunkan keberkahan untuk kita. Nah, keberkahan itulah yang nantinya akan menjadi kekuatan untuk kita melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika kita bersahur, itu malaikat makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah dari cahaya itu berselawat untuk kita yang sedang bersahur. Hadis ini dinukil dari Ibnu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menyebut bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat atas orang-orang yang bersahur. As-sahuru ukulah barokah, fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadakum zar'atam mimma fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahharin. Bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air. Karena Allah dan para malaikat berselawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Insan kalbu yang dimuliakan oleh Allah, adapun fadilah atau keutamaan sahur bagi orang mukmin yang ketiga adalah sahur itu merupakan pembeda puasa bagi orang mukmin dengan orang Yahudi maupun Nasrani. Hal ini dikuatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu an. Ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fasluma baina siyamina wa siyama ahlil kitab ukulatul sahar." Sesungguhnya perbedaan antara puasa dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Imam Muslim. Insan kalbu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu kiranya kultum yang singkat ini yang bisa menjadi keterangan sehingga kita bisa mengambil pelajaran di mana sahur itu penting. Manakala kita melakukan sahur, Allah menurunkan keberkahan dan Allah dan malaikatnya berselawat untuk kita, dan juga itu merupakan pembeda kita sebagai orang mukmin dengan orang-orang ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani. Aqulu qauli hadza fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.